Halo penonton Love Indonesia yang budiman, dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya, amin. Deretan kontroversial wasit di semifinal Piala AFF 2020 leg pertama, FIFA diharapkan turun tangan untuk membenahinya. Keputusan-keputusan wasit di Piala AFF 2020 kembali menjadi sorotan utama saat turnamen telah menggelar laga leg pertama semifinal. Sebelumnya wasit telah menjadi perhatian dalam laga fase grup dengan salah satu yang menyita perhatian kala duel timnas Indonesia versus Malaysia. Pada laga pemungkas grup B itu, wasit Ammar Ibrahim Mahfud yang memimpin pertandingan membuat sejumlah keputusan kontroversial. Kepemimpinan sang pengadil asal Bahrain itu pun merugikan kubu timnas Indonesia dan Malaysia. Kini kualitas wasit di Piala AFF 2020 kembali dipertanyakan menyusul keputusan-keputusan kontroversial pada laga leg pertama semifinal. Tak hanya satu pertandingan, hal ini terjadi dalam dua partai leg pertama semifinal antara Singapura versus Indonesia dan Vietnam versus Thailand. Sebuah kontroversial dalam laga semifinal Piala AFF 2020 Singapura versus Indonesia di National Stadium Singapura, Rabu 22 Desember 2021 malam waktu Indonesia Barat. Momen itu terjadi pada menit ke-77 saat gelandang timnas Indonesia Ricky Kambuaya melakukan penetrasi ke arah pertahanan Singapura. Saat berupaya masuk kotak penalti, Ricky Kambuaya langsung dijegal oleh bek timnas Singapura Nazrul Nazari. Sekilas pelanggaran terhadap Ricky Kambuaya terjadi tepat di garis kotak penalti, tetapi dalam tayangan ulang tak demikian. Pemain Persebaya Surabaya itu jelas terlihat dijatuhkan oleh Nazrul Nazari di dalam kotak penalti Singapura. Komentator pertandingan bahkan menilai bahwa insiden tersebut seharusnya berbuah penalti untuk timnas Indonesia. Seharusnya penalti untuk Indonesia, kata komentator pertandingan Singapura versus Indonesia. Singapura sangat beruntung karena tak ada video asisten refer atau VAR. Pelanggaran itu seharusnya menjadi penalti untuk Indonesia, imbuh sang komentator. Namun wasit Kim Hae-gon yang memimpin laga Singapura versus Indonesia memiliki pandangan lain. Dia hanya memberikan tendangan bebas untuk skuad Garuda. Tendangan bebas lalu diambil oleh Van Dimas dan hanya membentur pagar hidup timnas Singapura. Skuad Garuda tak mampu menambah gol dan laga berimbang 1-1. Pelanggaran keras Nur Adam dan Pratama Arhan. Pada menit ke-15 laga Singapura versus Indonesia, terdapat pelanggaran keras saat lutut bek kiri Singapura Nur Adam Abdillah mengenai dada Witan Sulaiman. Akan tetapi wasit Kim Hae-gon hanya memberikan kartu kuning kepada Nur Adam. Tak berhenti sampai di situ, insiden keras lagi terjadi pada menit ke-34. Kali ini timnas Singapura dirugikan wasit setelah Song Uyong dilanggar keras oleh Pratama Arhan. Berdasarkan tayangan ulang, Pratama Arhan mengangkat kaki terlalu tinggi hingga mengenai bagian wajah Song Uyong. Beruntung bagi Garuda, seperti halnya pelanggaran keras Nur Adam, Pratama Arhan hanya diganjar kartu kuning. Keputusan kontroversial kembali terjadi di semifinal Piala AFF 2020 dalam laga timnas Vietnam versus Thailand Kamis 23 Desember 2021 malam waktu Indonesia Barat. Pada menit ke-84, timnas Thailand mendapatkan hadiah penalti dan berpeluang memperlebar skor menjadi 3-0. Namun tendangan Chan Natip Songkrasin yang mengarah ke tengah dapat ditepis oleh kiper timnas Vietnam Tran Nguyen Man. Situasi ini juga menjadi kontroversi karena dalam tayangan ulang, kaki Nguyen Man tak menyentuh garis gawang saat bergerak menghalau bola. Aksi Nguyen Man jelas patut diulang karena melanggar aturan dalam Law of the Games 2021-2022. Pasal 14 soal tendangan penalti. Poin pertama pasal 14 menyebutkan dengan spesifik bahwa seorang kiper harus tetap di garis gawang menghadap kiper di antara tiang gawang tanpa menyentuh tiang, mistar atau jaring gawang hingga bola telah ditendang. Ketika bola ditendang, seorang kiper harus mempunyai setidaknya satu kaki menginjak atau segaris dengan garis gawang. Apabila seorang kiper melakukan pelanggaran dan bola dapat dicegah oleh sang kiper, maka harus tendangan diulang. Akan tetapi wasit Saud Al-Adba tidak melihat demikian dan meneruskan laga. Thailand kemudian tetap memenangkan laga dengan skor 2-0. Kejadian kontroversial di laga Vietnam versus Thailand juga terjadi saat Ha Duc Chin mendapat bola terobosan di dalam kotak penalti untuk sebuah kesempatan besar depan gawang pada menit ke-70. Ha Duc Chin dianggap telah berada dalam posisi offside saat menerima umpan terobosan dari Nguyen Quang Hai tersebut. Namun siaran ulang menunjukkan Duc Chin berada dalam posisi sangat onside. Untung saja peluang tersebut tidak berbuah gol dan para ofisial terhindar dari kesalahan memalukan jika gol tersebut terjadi. Pada masa injury time laga Vietnam versus Thailand, terdapat momen saat gelandang Thailand Wiratep Rompan menyentuh bola tangannya di kotak terlarang.
Namun Vietnam tak mendapat penalti karena wasit Saud Ali Al-Atbah menilai insiden itu bukan handsball. Padahal dalam tayangan ulang terlihat jelas bola mengenai tangan setelah sang pemain salah mengontrol bola dengan kakinya. Alhasil sang juara bertahan pun kehilangan kesempatan besar untuk memperkecil kedudukan sebagai modal jelang laga leg kedua. Meski Saud Ali Al-Atbah membuat keputusan kontroversial, keputusan wasit tepat karena berdasarkan peraturan Law of the Games yang baru, tak semua bola yang mengenai tangan pemain non-kiper di kotak penalti merupakan pelanggaran. Salah satu syaratnya adalah apabila bola menyentuh tangan, lengan pemain tersebut langsung dari kepala atau bagian tubuh pemain itu sendiri termasuk kaki. Kasus ini seperti yang menimpa Asnawi Mangku Alam pada akhir-akhir laga kualifikasi Piala Dunia 2022 antara Indonesia dan Thailand pada awal Juni lalu. Kartu kuning kiper Thailand. Sang wasit juga membuat keputusan tepat terhadap pelanggaran kiper Thailand, Chatchai Botprom. Momen itu terjadi ketika Chatchai Botprom diganjar kartu kuning pada menit ke-44. Saat Thailand unggul 2-0, lini pertahanan mereka agak lengah sehingga pemain Vietnam mampu melepas umpan terobosan yang dikejar Nguyen Van Tuan. Setelah itu, Chatchai keluar dari luar kotak penalti dan menjatuhkan Van Tuan dengan menarik bajunya. Lalu dia menjatuhkan diri untuk menangkap bola yang masih berada di area luar kotak penalti. Ini juga sempat menjadi kontroversial karena Chatchai dianggap bisa menerima kartu merah. Namun keputusan wasit Saud Ali Al-Atbah lagi-lagi dianggap sudah tepat, kartu kuning sesuai Law of the Games. Pasalnya Chatchai bukan pemain terakhir saat menjatuhkan Van Tuan. Berdasarkan tayangan ulang, ada dua pemain Thailand lainnya di sekitar Van Tuan dan sang kiper. Belum lagi pemain Vietnam tersebut berlari jauh dari gawang Thailand. Van Tuan dalam posisi yang tak menguntungkan sehingga Chatchai sudah dapat diberikan kartu kuning. Adapun insiden Chatchai yang kemudian menangkap bola dengan tangannya tak diganjar karena wasit telah meniup peluit saat dia menarik Van Tuan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sempat disinggung soal kontroversi pelanggaran Ricky Kambuaya dalam konferensi pers selepas laga Singapura versus Indonesia. Menurut Sintayong, sesalah apapun keputusan wasit yang memimpin pertandingan tetap harus dihormati. Saya belum lihat cuplikannya, jadi saya tidak tahu apakah itu penalti atau bukan, ucap Sintayong. Namun jika wasit memang membuat keputusan yang salah di lapangan, kita tetap harus menghargainya, imbuh Sintayong. Di sisi lain, pelatih Vietnam Park Hang-seo enggan berkomentar banyak soal wasit dalam Vietnam versus Thailand dan memilih untuk fokus untuk semifinal leg kedua. Saya tak ingin membicarakan wasit lagi sekarang. Semoga wasit punya kesempatan, dia bisa menyaksikan laga ini kembali, ucap Park Hang-seo. Walaupun kalah 0-2, pemain saya bermain bagus dan berjuang keras. Sekarang kami harus fokus untuk pertandingan berikutnya. Akibat dari sederet keputusan kontroversial ini, Park Hang-seo pun mendesak penyelenggara Piala AFF untuk menggunakan VAR. Sekarang turnamen tren di seluruh dunia telah menggunakan VAR untuk membantu wasit, kata Park Hang-seo. Kami banyak mendapatkan sponsor, VAR seharusnya dipakai pada turnamen ini. Teknologi ini memungkinkan wasit membuat keputusan tepat, ucap Park Hang-seo. Jika melihat fakta yang terdapat di event bergengsi se-Asia Tenggara tersebut, sudah seharusnya FIFA sebagai federasi sepak bola dunia yang menaungi semua federasi olahraga di dunia, bukan tidak mungkin secepatnya akan mengambil langkah menertibkan kegaduhan di Piala AFF 2020. Apalagi AFF pun melalui situs resminya telah menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Ricky Kambuaya adalah harus berhadiah penalti. Hingga saat ini kontroversi tentang berbagai pelanggaran di laga semifinal masih terus menjadi perbincangan pro dan kontra. Semoga FIFA segera bergerak cepat mengatasi kegaduhan tersebut. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.